Pemirsa, terdakwa kasus kerumunan Petamburan, Megamendung dan kontroversi swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik Syihab emosi karena harus hadir dalam sidang virtual. Rizik pun akhirnya meninggalkan ruang sidang. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab emosi karena harus hadir dalam sidang virtual hari ini. Dihinakan. Rizik Syihab dipaksa jaksa dan dibantu polisi agar memasuki ruang sidang di Rutan Bareskrim Polri Jakarta. Rizik ingin menghadiri sidang secara tatap muka. Rizik pun akhirnya meninggalkan ruang sidang. Jakarta Timur. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta dan kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, serta kontroversi swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sidang digelar secara virtual, mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Rizik Syihab dan penasihat hukumnya juga protes pada sidang dakwaan 16 Maret lalu sehingga ditunda ke hari ini. Rizik Syihab juga putuskan walkout karena tidak mau sidang digelar online. Sidang dakwaan Rizik Syihab yang digelar secara virtual 16 Maret lalu diprotes Rizik. Ia keberatan karena sidang digelar secara online. Kendala sistem suara dan gambar menghambat jalannya sidang, walau sudah berusaha diperbaiki oleh teknisi. Akhirnya Ketua Majelis Hakim memutuskan sidang ditunda. Bahkan pada perkara swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor yang berlangsung setelah sidang kasus kerumunan ditunda, Rizik dan kuasa hukumnya walk out dari sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang simpatisan yang akan mengunjungi sidang Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur reaktif positif COVID-19. Simpatisan Rizik Syihab itu langsung dibawa ke Wisma Atlet. Sebanyak 36 simpatisan dari berbagai daerah menjalani tes swab antigen oleh Polres Jakarta Timur. Tes swab ini merupakan prosedur protokol kesehatan sebelum menghadiri sidang Rizik Syihab di Pengadilan Jakarta Timur. Setelah menjalani tes swab antigen, seorang pendukung reaktif dan langsung dibawa ke Wisma Atlet. Datang ke sini sejumlah 36 orang. Semuanya kami laksanakan swab antigen. Dan satu orang dinyatakan reaktif dan langsung kami kirim. Seorang petugas PPSU mencoba kabur saat menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng Gambir, Jakarta Pusat Jumat siang. Petugas PPSU tersebut kabur karena takut dengan jarum suntik. Petugas PPSU ini bernama Handoko. Ia sebelumnya berupaya kabur dengan alasan buang air kecil saat antre vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada siang tadi. Rekan Handoko bahkan harus menyeret paksa ke dalam puskesmas lantaran Handoko kerap meronta mencoba kabur lagi karena takut jarum suntik. Saat berhadapan dengan jarum suntik pun, Handoko harus dibujuk tim tenaga kesehatan. Setelah pasrah, Handoko akhirnya sukses menghadapi jarum suntik vaksin. Aduh, kalau mau disuntik, saya mah trauma banget bang, mau yang disuntik-suntik gitu bang. Takutnya apa gitu ya kan, apalagi kata orang ya bang, waduh macam-macam deh ya kan. Jadi saya takut aja, apalagi kena fobia ya kan.
Sekitar 80 petugas PPSU yang bertugas di Kelurahan Duri Pulo mendapat suntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Gambir. Mereka akan menjalani vaksin dosis kedua pada 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan guru antusias mendapatkan vaksin, namun sayangnya mereka abaikan protokol kesehatan. Saling dorong dan berdesakan serta gemuruh teriakan terdengar di gedung gabungan Dinas Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Suara gemuruh ribuan tenaga pengajar berebut masuk ke gedung gabungan Dinas Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Guru yang seharusnya menjadi contoh justru menjadi pelanggar protokol kesehatan. Ironisnya, polisi yang berjaga di pintu masuk kewalahan menghadapi antusias para guru ini. Beberapa peserta bahkan panik lantaran terjepit di tengah kerumunan massa yang membeludak. Alasan para peserta ikut mengantre dan rela berdesak-desakan lantaran takut tidak kebagian vaksin COVID-19. Hari ini ada lebih dari 1.000 guru yang menerima vaksin COVID-19. Tertular ya, semua orang takut tertular, tapi karena undangan begini mengakibatkan orang berdesakan, tentu ya istilahnya apa boleh buat. Belum pernah divaksin ini Pak ya? Baru pertama ini, karena memang jadwalnya untuk guru-guru baru pertama kali. Ternyata ini tidak bisa diatur, saya lihat ini. Iya. Bisa diatur, tapi tetap kita antisipasi. Desakan di pintu ini Pak ini? Makanya kita atur di sana, kita suruh naik mereka di atas, lantai di atas, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau ya tetap kita waspadai, makanya Satpol harus ditegasi. Rencananya pelaksanaan pemberian vaksin bagi guru dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA ini akan digelar hingga 2 hari ke depan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca setelah sempat ditunda. Sementara MUI menyatakan vaksin AstraZeneca mengandung babi tetapi boleh digunakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca. BPOM telah menyelesaikan kajian bersama tim pakar dan menilai manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar dari resiko yang ditimbulkan. Sebelumnya BPOM sempat menangguhkan sementara AstraZeneca usai laporan dugaan kasus pembukuan darah di sejumlah negara Eropa setelah divaksin. Sedangkan Indonesia baru saja mendapat 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada 8 Maret lalu dengan tenggat kadaluarsa cukup tipis yaitu Mei 2021. Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan AstraZeneca haram sebab mengandung unsur babi dalam pembuatannya. Namun MUI tetap memberi lampu hijau untuk penggunaannya karena kondisi darurat untuk mencegah bahaya pandemi COVID-19. Untuk vaksin AstraZeneca, Indonesia berkomitmen akan mendatangkan sekitar 82 juta dosis yang akan dikirim tahun ini dan tahun depan. Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.